Jadi baru-baru ini tuh heboh di masyarakat mengenai revisi UU TNI yang sedang dirapatkan sekarang. Revisi UU TNI yang tengah bergulir menjadi isu strategis yang perlu dikaji lebih dalam. Dengan total 78 pasal yang direvisi dalam 11 yang kemudian masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. 3 pasal itu terdiri dari pasal 3. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai. Yang mana jika misalkan ini nanti UU-nya disahkan, maka ini akan berdampak pada sistem demokrasi kita dan hak sipil kita. Makanya kita masyarakat harus kompak untuk menolak revisi UU ini. Tapi sebelum itu, kalian harus pahami dulu mengenai revisi UU ini. Makanya video ini saya buat, itu tujuannya untuk mengedukasi kalian dan mengajak kalian untuk bersama-sama menolak RUU ini. Karena ini sangat buruk sekali. Di video ini saya akan beberkan semuanya dampak dari revisi UU ini dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pembahasan dan rapat yang dilaksanakan untuk melakukan revisi UU ini. Jadi tonton video ini sampai akhir. Dan selamat datang di isi saya. Jadi perlu diketahui ya, bahwasanya pemerintah Indonesia sekarang itu saat ini sedang mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia TNI. Salah satu perubahan yang diusulkan mereka yaitu adalah mengenai memungkinkan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan di 16 kementerian atau kelembagaan sipil. Usulan ini meningkat dari yang awalnya itu undang-undang yang dulu itu 10 institusi sebelumnya. Sekarang naik menjadi 16. Kita lihat ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang dulu tentang Tentara Nasional Indonesia ini, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Kementerian dan lembaga yang termasuk itu meliputi pertama, Kementerian Koordinator di Bidang Politik dan Keamanan Negara. Kemudian yang kedua, Kementerian Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, kemudian Badan Narkoba Nasional, BNN, dan yang terakhir yaitu Mahkamah Agung. Itu yang undang-undang yang dulu. Nah kemudian dengan adanya usulan revisi UU TNI ini, itu terdapat penambahan 6 kementerian dan lembaga di mana prajurit TNI itu aktif dapat menduduki jabatan. Di antaranya yaitu ada 6. Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian yang ketiga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang keempat, Badan Keamanan Laut. Yang kelima, Kejaksaan Agung, dan yang terakhir Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Bayangin, Kejaksaan Agung loh bisa diisi oleh TNI. Keren juga sih. Dan makanya kemarin PPNU aja itu mengatakan tidak masuk akal katanya. Maka dari itu mengenai revisi UU ini, saya di sini mau mengatakan secara tegas bahwasanya saya tolak RUU TNI ini karena ini sangat buruk sekali dan bisa mengakibatkan difungsi TNI yang tidak hanya bertugas untuk pertahanan negara, tetapi juga memiliki peran dalam bidang sosial dan politik. Karena gini, jika misalkan konsep difungsi TNI ini kembali diterapkan, maka banyak dampak negatif yang cukup serius ini bisa terjadi nanti terhadap sistem pemerintahan dan demokrasi yang ada di Indonesia. Salah satu dampak utamanya yaitu adalah melemahnya supremasi sipil, di mana batas antara kekuasaan sipil dan militer ini menjadi kabur nantinya dan bisa mengurangi warga sipil dalam pemerintahan di Indonesia ini. Selain itu, penempatan prajurit yang aktif dalam jabatan sipil ini berpotensi nantinya bisa memperkuat pengaruh militer dan kebijakan-kebijakan negara, dapat menciptakan pemerintahan yang lebih represif dan kurang responsif terhadap hak-hak sipil. Karena mulai kemarin mereka berada di kemiliteran, jadi mereka secara psikologis aja mereka tuh kurang memahami betul apa yang terjadi di hak sipil dan realita di lapangan. Kemudian gini lagi,
mengenai pengembalian konsep divisi TNI ini dalam pemerintahan sipil, ini berpotensi membuka celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena jabatan yang sangat strategis ini yang dipegang oleh prajurit aktif, ini nanti bisa bergeser mekanisme pengisian posisi yang seharusnya berdasarkan keahlian dan profesionalisme. Karena ketika penunjukan jabatan lebih didasarkan pada hubungan pribadi dan loyalitas daripada kualifikasi, struktur birokrasi yang seharusnya ini transparan dan akuntabel justru rentan terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan terhadap negara. Karena gini, hubungan erat antara pejabat militer dan sipil tanpa pengawasan yang memadai, ini nanti memungkinkan ya terjadinya kolusi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, sehingga kepentingan kelompok tertentu nantinya ini lebih diutamakan daripada kesejahteraan politik secara luas. Di samping itu, nanti kecenderungan untuk mengutamakan hubungan kekeluargaan atau persahabatan dalam pengisian jabatan ini nanti dapat memicu praktek nepotisme, di mana jabatan dan fasilitas negara ini nanti akan diberikan secara tidak objektif kepada kerabat atau teman dekat, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan transparansi dalam proses rekrutmen serta promosinya. Apalagi penerapan konsep divisi ini dapat menurunkan integritas birokrasi yang ada, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, dan menghambat proses pembangunan nasional secara keseluruhan. Menariknya, Menteri Pertahanan kemarin itu membantah dengan adanya tudingan difungsi yang akan terjadi ini. Dia mengatakan bahwasanya difungsi ini sudah dikubur sejak dulu, arwahnya sudah tidak ada, dan bahkan jasadnya sudah gak ada. Iya Pak, itu orang yang difungsi yang dulu Pak. Kalau yang sekarang sudah mulai lahir lagi Pak. Nah makanya ya kami tuntut itu bukan difungsi yang dulu, tapi difungsi yang mulai lahir ini, yang ditakutkan akan seperti dulu lagi nantinya. Karena gini, meskipun secara format istilah difungsi ini sudah dihapus ya pasca reformasi 1998, esensinya ini tetap ada. Esensinya ini nanti akan tetap ada jika misalkan prajurit TNI aktif ini masih memperbolehkan menduduki jabatan sipil Pak. Apa bedanya terus yang dulu sampai sekarang? Secara konsep sama nantinya kan, karena dalam prinsip demokrasi militer ini kan harus fokus pada pertahanan negara dan tidak terlibat dalam pemerintahan sipil. Nah jika misalkan revisi UU TNI ini memperluas kewenangan mereka di instansi sipil, maka secara de facto konsep difungsi ini tetap berjalan meskipun dengan nama yang berbeda dengan difungsi yang dulu yang sudah terkurit itu sudah beda lagi. Kemudian kemarin itu ada yang bikin saya gergi lagi, Deddy Corbuzier kemarin ngomong di Instagramnya bahwa rapat kemarin itu mengenai revisi UU TNI ini itu merupakan rapat resmi dan konstitusional dan dihadiri oleh semua DPR dari berbagai fraksi. Lengkap katanya. Mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional. Pertanyaan saya gini, kalau misalkan ini resmi Pak Staf Sus, kenapa kok rapatnya ini di hotel mewah? Kok tertutup? Kok gak transparan? Kenapa kok gak di DPR aja? Kan enak di sana. Ada apa di DPR? Apakah gedungnya sekarang rusak? Bukannya ada ya anggaran perbaikannya? Atau jangan-jangan udah? Apalagi ini pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, bukan undang-undang remeh. Ini sudah membahas kepada konstitusi, malah dilakukan secara tertutup di hotel mewah lagi. Katanya efisien anggaran. Makanya menurut saya kejanggalan yang terjadi ini sangat tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat sekarang dan prinsip transparansi dalam demokrasi kita. Ini salah udah. Kemudian yang bikin saya gerget lagi mengenai keputusan untuk mengesahkan RUU revisi TNI ini dengan target yang sangat cepat. Pemerintah kemarin itu menargetkan untuk mengesahkan undang-undang ini dalam bulan ini. Bayangin, bulan ini loh. Cepat sekali. Dan ini sudah salah menurut saya. Kenapa? Karena dengan hal ini dapat menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Yang mana proses legislasi yang terburu-buru ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi para ahli, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil untuk melakukan analisa mendalam terhadap implikasi kebijakan UU ini. Tapi kan kemarin udah hadir semuanya, para akademisi, para ahli. Siapa dulu yang hadir? Pertanyaan saya gitu, siapa dulu yang hadir? Kok nggak dipublikasikan ke publik aja mereka? Karena jika misalkan tidak memberikan ruang ke publik, ini nantinya berpotensi dampak negatifnya ini tidak teridentifikasi secara optimal. Makanya saya katakan ketergaisan tersebut
itu mengisyaratkan adanya agenda politik tertentu yang mendahulukan kepentingan institusional militer yang seolah-olah ingin mengembalikan bayang-bayangan dominasi era Orde Baru dengan menempatkan perwira militer di posisi strategis sipil tanpa melalui mekanisme evaluasi dan pengawasan yang memadai dan tidak transparan. Itu intinya. That's the point. Tidak transparan. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang ini yaitu kita harus menggunakan hak suara kita sebagai rakyat untuk menolak RUU ini, yaitu karena demi masa depan bangsa kita ke depannya. Karena RUU ini itu merupakan salah satu yang terburuk yang terjadi di Indonesia sekarang. Maka dari itu mari kita bersama-sama tolak RUU ini.